Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kuddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 induk ibadah. Ada 3 induk ibadah yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah. Dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, Luqmanul Hakim berwasiat tentang 3 induk ibadah kepada putranya. Apa saja itu? Di situ Luqmanul Hakim menyatakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Luqmanul Hakim mengatakan, wahai putraku, tegakkanlah salat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Laksanakanlah yang ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf, dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Yang ketiga, wasbir 'ala ma asabaka. Bersabarlah engkau terhadap apa saja yang menimpa hidupmu. Karena dalam mengarungi kehidupan ini tidak mungkin seseorang akan lepas dari segala macam rangkaian ujian dan cobaan. Dengan takaran yang berbeda-beda, ukuran yang berbeda-beda, bobot yang berbeda-beda. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya 3 hal ini, kata Luqmanul Hakim kepada putranya, adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan tentangnya urgensinya salat, pentingnya salat. Lalu yang berikutnya tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tentang begitu bergunanya untuk bersabar. Jadi ada perintah bersabar, wasbir. Perintah Allah untuk bersabar terhadap segala macam bentuk gangguan ataupun musibah. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya 3 hal ini menjadi penting, merupakan wasiat utama yang harusnya disampaikan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya, mengikuti jejaknya Luqmanul Hakim. Di orang tua itu jangan pernah lepas tentang 3 hal ini. Ini induk ibadah, tentang sholat,
tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang kesabaran terhadap segala macam bentuk gangguan dan cobaan. Jadi tidak hanya berhenti di sholat saja, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas orang-orang tertentu, tapi tugas seluruh muslimin. Kita punya anak tinggal di rumah kita, kita harus jelaskan kepada dia tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tentang kesabaran. Hidup ini tidak pernah sepi dari ujian. Anak kita kadang-kadang pulang ke rumah cerita sama kita gangguan di sekolah yang dia hadapi. Mungkin temannya, mungkin beda kelas dengan dia. Ada saja cerita-cerita yang dibawa. Nah, bagaimana orang tua menyikapi dan menuntun anaknya, membimbing anaknya untuk sabar. Karena hidup ini tidak pernah sepi daripada segala macam bentuk ujian dan cobaan, dan masing-masing beda-beda. Kita punya saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang mendapatkan ujian yang beruntun, yang kita dan mereka pun tidak tahu sampai kapan ujian yang sedang mereka hadapi ini. Mereka tentu bersabar dengan segala macam bentuk musibah dan ujian yang mereka hadapi, yang kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan tempat belajarnya. Kita menguatkan kesabaran mereka dengan cara membantu mereka, mensupport mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Walaupun sejatinya kita pun di sini tentu juga dihadapkan dengan ujian yang berbeda dengan ujian yang sedang mereka hadapi. Semua individu, semua manusia, setiap personal pasti dihimpit dengan berbagai macam bentuk ujian dan silih berganti datangnya. Setelah selesai kita lewati satu ujian, datang lagi ujian yang baru. Hidup. Maka kata Imam Asy-Syaukani, 3 ibadah ini dikatakan induknya ibadah, bahkan dikatakan sebagai landasan seluruh kebaikan. Kenapa? Karena dalam firman Allah ini, dalam surat Luqman tadi itu, Allah mengakhirinya dengan mengatakan inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu, yaitu salat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu min azmil umur, termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, semua insan ini punya kewajiban 3 ini. Salat yang pertama, jika salat seorang muslim itu benar-benar dijaga, maka amalan yang lainnya jadi baik. Jaga sholatnya, amalan lain jadi baik. Beda halnya jika seseorang itu dia melalaikan ibadah sholatnya, maka amalan-amalan yang lainnya yang dia kerjakan bakal nampak tidak beres. Gimana mau beres? Utamanya ini, sholat ini tidak bagus. Nah, perintah Luqman ini kepada putranya yang pertama kali tentang sholat, berarti kita orang tua jangan pernah berhenti untuk menanyakan sholat anak kita. Jangan sampai kita ini rajin sholat, tapi anak kita tidak rajin sholat. Kita fokus dengan ibadah buat diri kita, tapi kita tidak bertanggung jawab kepada anak kita. Allah bakal tanya sama kita. Jangan pernah capek untuk tanya kapan sholat, sudah sholat belum, lagi di luar kota anak kita, lagi sekolah, lagi kuliah, tempatnya jauh, telepon, tanya. Masalah nanti dia bohong, dia bilang sudah sholat, ternyata belum sholat, tanggung jawab dia sama Allah. Yang penting orang tuanya ingatin, sholat belum. Berangkat ke masjid subuh, ternyata dia tidak bangun, pulang bangunin lagi. Ya, berulang-ulang. Dia bilang bawel, nggak apa-apa, mendingan bawel sekarang daripada nanti dia dibawelin sama malaikat. Tanya sama dia, mau bawelin sama malaikat? Ya, nggak apa-apa dibilang bawel.
ulang-ulang terus. Tanggung jawab kita soalnya. Kalau kita tidak lakukan itu, Allah bakal tanya nanti. Allah bilang ini Al-Quran sudah turun. Contohnya ada Luqman Al-Hakim yang sudah berwasiat kepada putranya pesan tentang sholat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam salah satu nasihatnya beliau pernah mengatakan, sesungguhnya di antara perkara yang terpenting bagi kalian, kata Umar bin Khattab ketika dia jadi Amirul Mukminin, perkara yang paling penting dan terpenting di antara kalian adalah sholat. Barang siapa yang betul sholatnya, menjaga sholatnya, berarti dia menjaga agamanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, berarti dia sebenarnya sedang menyia-nyiakan amalan yang lain. Ya. Kalau orang sudah biasa menyia-nyiakan sholat, dia pasti mudah menyia-nyiakan amalan yang lain. Sholat aja dia sudah sia-siakan. Orang bilang dia cinta sama Allah tapi dia tidak sholat, bohong, dia nggak cinta sama Allah. Karena salah satu ekspresi cinta kepada Allah, dia memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk azan itu panggilan Allah. Seorang pecinta, dia pasti kalau dipanggil sama kekasihnya, dia tinggalkan yang lainnya, dia datang menjumpai kekasihnya. Dia rencana ketemu sama temannya, terus pacarnya bilang datang kemari, dia batal tuh ketemu sama temannya. Kenapa? Demi kekasihnya, demi kesayangan. Kadang-kadang lebih dengar kata kekasihnya ketimbang dengar kata orang tuanya. Jatuh cinta soalnya. Orang kalau sudah jatuh cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dia datang, dia bergegas. Nah, didikan kita kepada anak kita tentang sholat itu artinya kita berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta itu kan harus disemai, tidak bisa langsung muncul. Ya, ada orang sebelumnya tidak rasa apa-apa, kemudian merasakan apa-apa kan? Sama yang dia kenal itu, awalnya nggak ngerasa tapi lama-lama. Kenapa? Karena sering bertemu. Kan ada istilah dalam bahasa Jawa itu. Ya, karena sering bertemu, akhirnya cinta itu muncul kan? Nah, kita kalau sering bertemu Allah lewat sholat kita mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sering tumbuh nggak cinta itu? Setelah sering tumbuh. Tapi kalau kadang sholat kadang enggak, gimana mau tumbuh? Jumpanya jarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada bagian dalam Islam, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholatnya. Ini ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini sebenarnya pernah dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, putra daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dikatakan ketika Umar ibn Khattab itu ditusuk, kemudian kata Abdullah ibnu Abbas, aku dan beberapa sahabat-sahabatku menggotongnya. Umar ibn Khattab ditusuk, digotong sama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Digotong, dibawa ke rumahnya. Waktu sampai di rumah itu Umar ibn Khattab sudah pingsan. Udah pingsan dia. Udah setengah sadar sebenarnya. Karena banyak darah yang keluar. Orang kalau darahnya mengucur terlalu banyak, mengalami pendarahan, itu setengah sadar sudah. Pingsan, lemas. Kemudian mereka berusaha untuk menyadarkan Sayyidina Umar. Ya. Upaya untuk menyadarkan itu biar dia dalam keadaan sadar, berarti upaya hidupnya masih ada itu. Makanya kalau kita lihat itu kejadian-kejadian atau nonton di film itu ada orang ketika dia tertembak tuh, temannya menyelamatkannya ketika akan bawa ke rumah sakit berusaha untuk membuat kondisi orang yang tertembak yang telah keluar darah banyak itu dalam kondisi sadar, diajak ngobrol gitu. Biar sadar, biar dia tidak black out gitu. Tapi gak sadar-sadar. Terus ada seseorang yang cukup mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Dia masuk. Dia bilang apa? Kalian tidak akan bisa menyadarkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kecuali kalian menyadarkannya dengan masalah sholat. Mereka bilang, gimana? Ini lagi pingsan, ini setengah sadar. Iya, coba ucapkan aja tentang sholat, sampaikan ke dia tentang masalah sholat. Lalu akhirnya kami pun, kata Abdullah ibnu Abbas, kami pun bilang, sholatlah wahai Amirul Mukminin. Ngomong begitu, langsung bangun. Nggak kayak kita tidur, dibilang as-sholah, as-sholah, ambil selimut naik. Kadang-kadang bantal itu diambil dipakai buat tutup kuping. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersimbah darah, habis itu bilang, wahai Amirul Mukminin, sholat. Lantas tiba-tiba kedua matanya Umar bin Khattab yang sedang tertutup, sedang tak sadarkan diri, tiba-tiba terbuka. Terus dia berkata, dia berucap, apakah para sahabat yang lain telah menunaikan sholat? Dan kata sahabat-sahabat yang berada di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami pun berkata, sudah pada sholat tadi, sudah masuk waktu sholat, engkau belum sholat karena engkau tadi sedang pingsan. Langsung Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, tidak ada bagian bagi Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu Umar pun dengan dibopong bangun, duduk, melaksanakan sholat dengan keadaan darah yang sedang mengalir di tubuhnya. Ini kan kisah yang menunjukkan betapa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, mengambil perhatian serius tentang sholat. Dan kisah ini dikisahkan terus menerus agar kita kaum muslimin betul-betul mengambil perhatian tentang sholat dan melaksanakan dalam kondisi apapun selama masih bernafas. Dan apa yang ditegaskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang muslim dengan syirik dan kekufurannya adalah meninggalkan sholat. Ini jelas ini. Jadi jangan salah kalau ada ulama yang cukup ekstrim mengatakan orang kalau sudah meninggalkan sholat dalam kondisi sengaja itu dia kafir. Ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam, betul-betul keluar. Ada yang mengatakan kafir amali. Kalau Imam Syafi'i bilang kafir amali, dia muslim tapi amaliyahnya amaliyah orang kafir. Tapi ada juga ulama yang mengatakan saking mereka betul-betul mengambil perhatian sama hadis ini. Kan itu identitas sebagai seorang muslim. Kita kadang-kadang jangan salahkan kalau tiba-tiba ada orang yang non muslim bilang, katanya dia muslim, gak pernah gue lihat dia ke masjid. Itu kan sebenarnya sentilan buat kita. Berislam apa itu? Gak ke masjid. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmizi, hadisun sahih, bainal kufri wal iman tarkus shalah. Antara kufur, kekafiran dan iman, pembedanya jelas, meninggalkan sholat. Berarti orang yang sering meninggalkan sholat sebenarnya dia sedang membangun tembok tebal antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan itu akan terlihat dalam bentuk ekspresi ibadah.
dan ibadah yang paling utama sholat. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah berhenti sampaikan pesan tentang sholat kepada anak. Nabi sudah perintahkan kita dalam riwayat hadis kan, perintah sholatnya sudah mulai diperintah sholat dia, walaupun dia belum akil balik. Umur berapa? Umur 7 tahun disuruh, udah diajak ya. Biarkan dia main di masjid, asal ada yang jaga di belakang itu ya, ada pengurus yang korban di belakang untuk ngapit mereka. Lebih baik mereka main di sini ya, daripada dia main di tempat lain. Anak-anak itu jangan diusir. Saya pernah ada masjid pengurus yang ngusir, saya tanya sama pengurusnya, ente pernah kecil nggak? Pernah. Nah, ente kecil begini nggak? Nggak mungkin ente kecil di bawah, nggak mungkin, pasti pernah gini juga. Dan mereka sekarang yang kecil-kecil ini yang suka di masjid itu, nanti 20 tahun 30 tahun kemudian jadi pengurus di Al-Mubarakah nih. Nanti kalau jadi pengurus biar dia rasa dia berhadapan sama yang kecil-kecil juga. Dia jika jadi pengurus dia udah 30 tahun kemudian jadi pengurus dia udah. Nah terus dia lihat di belakang anak-anak kecil lagi, ada lagi pas itu main. Oh dulu gue begitu, ya memang begitu. Ya. Bahkan ada di beberapa tempat yang masjidnya agak leluasa tanahnya, itu tanah yang kosong itu dibikin arena main anak yang lebih lengkap daripada punya TK sama TPA. Jadi biar anak-anak itu datang main di situ. Nah masjid yang sudah dilengkapi, ada beberapa masjid di wilayah Tangerang saya lihat itu bagus-bagus. Itu orang tuanya akhirnya bukan hanya datang sholat, datang pengajian, bawa anaknya. Nah anak-anaknya itu main, orang tuanya datang pengajian. Jadi orang tuanya dengar pengajiannya nyaman, dengar pengajiannya, anaknya tidak berisik di dalam karena mainnya di luar. Terus ada pengurus masjid itu, ustadz muda itu yang duduk di situ nemenin 1 orang 2 orang, kadang-kadang barbot yang temenin, itu anak-anak main di situ. Terus ada kotak es isi es krim, gratis dibagiin. Kalau nggak dibagiin ambil sembarangan mereka, dibagiin satu-satu. Kasih. Senang, orang tuanya senang, nyaman, datang pengajian dapat ilmu, anak-anaknya dapat teman banyak main di situ. 5 orang 10 orang main, habis pengajian bubar. Diakrabkan. Nanti dia bakal cinta sama masjid. Ya. Dan itu anak-anak akan tumbuh bersama-sama itu. Tumbuh bersama-sama walaupun mungkin mereka sekolahnya beda-beda, tapi karena tinggal satu kompleks suka main di masjid, akan jadi memori indah itu. Ketika suatu saat dia sempat jauh dari masjid, nanti pada titik tertentu dia akan datang cari masjid. Kita sudah setua ini nih, kadang-kadang kalau pulang ke kampung kita cari masjid-masjid dulu tempat kita main. Hanya untuk duduk renungin dulu, atau masih kecil mainnya di mana, duduknya di mana. Coba kalau remajanya main di kafe. Udah tua datang ke kafe lagi, dia renungin dulu sama siapa dia duduk. Yang ini udah pada nggak ada, udah pada mati. Ya. Nabi ingatkan kita tentang didikan anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Ya, jangan bangga kalau bisa kasih segala macam dalam bentuk harta. Ya, bukan itu yang utama. Nabi mengatakan yang paling afdal adalah adab yang baik. Maka dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu Allah pesan sama kita, kata Ali bin Abi Thalib, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu maksudnya menjaga anak. Wa ahlikum itu tidak hanya keluarga saja, tapi spesialnya anak. Di situ ku anfusakum, jagalah
Tapi makna yang lain kata Ali bin Abi Thalib adalah pelihara adab anak-anak kalian, pelihara budi pekertinya, pelihara akhlaknya. Dimulai dari mana? Memuliakan anak-anak kita. Rasul ingatkan kita, riwayat Imam Ibnu Majah, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Pesan Nabi, akrimu, muliakanlah anak-anak kalian, wa ahsinu adabahum, dan indahkanlah akhlaknya, adabnya, tata keramanya. Kita bisa jadi orang tua durhaka kita nih kalau kita tidak muliakan dia. Karena ada episode mendidik anak itu. Tingkatan yang pertama umur sekitar 2 sampai 6 tahun. Itu tingkatan dongeng. Kasih kisah. Nah, kasih kisah yang bagus-bagus kisahnya. Kisah-kisah yang mendidik. Ini kadang-kadang kita suka kasih kisah-kisah hantu. Oh, hantu ini, hantu itu. Indonesia paling banyak hantu Indonesia. Paling banyak. Kalau di luar negeri paling ada vampir, Dracula. Indonesia paling banyak. Tiap wilayah ada hantunya. Tiap jembatan ada hantu. Tiap rumah kosong ada hantunya. Ada namanya lagi. Namanya banyak, nggak tahu tuh siapa yang buat itu. Paling banyak. Jadi makanya kalau bikin film hantu, Indonesia paling jago. Namanya banyak. Ya. Saya pernah ada orang mau bikin film hantu, dia konsultasi sama saya, tanya, dia produser dia, cerita, saya bilang filmnya seperti apa, terus dibikin, sinopsisnya dikirimkan ke saya bilang jangan bikin. Kenapa Beb? Jangan, ini bisa dapat, iya menghasilkan duit, tapi bikin orang banyak sesat, jangan deh, bikin yang lain film. Alhamdulillah dia nurut, dia nurut, dia nggak jadi bikin. Alhamdulillah dapat disadarkan, diberikan penjelasan pada dia. Kalau dia berpikir duit, dapat duit banyak. Jangan. Dapat duit banyak tapi nyesatin banyak orang. Ya, tingkatan dongeng ini cerita yang bagus-bagus kan banyak buku-buku cerita dongeng yang bagus, cerita tentang sahabat-sahabat kecil di sekitar Nabi. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Ada sahabat Nabi yang Nabi pernah tegur, dia masih kecil, yang ketika duduk makan kata Nabi, ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Itu kan mendidik anak lewat cerita-cerita dongeng-dongeng sehingga dia akhirnya termotivasi lewat dongeng, cerita-cerita yang islami. Bisa nanti umur 7 sampai umur 12-13, nah, itu tingkatan kepercayaan. Nah, mulai ditanamkan nilai kepercayaan kepadanya. Dia percaya sama Allah sebagai penciptanya. Masuk orang tuanya. Anak di umur 7 tahun dengan anak di mana kita sudah mulai bebankan dia harus sholat, harus sekolah. Nah, sekolah. Untuk sekolah aja kita serius banget tuh. Masukin dia sekolah. 7 tahun, pokoknya dia 7 tahun tuh harus sekolah, harus formal. Nah, pendidikan formal yang paling utama buat anak itu sholat itu. Orang tua fokus dengan pendidikan formal duniawi, tapi tidak fokus dengan pendidikan formal akhirat. Masjid bikin kelas diniyah sore, sedikit yang datang. Berapa jumlah anak kecil di sekitar sini? Masuk sekolah, mereka sekolah di sekolah yang bermacam-macam. Karena satu sekolah tidak gampang nampung. Tapi ketika masjid bikin diniyah, harusnya ramai yang sekolah di sini. Itu kan agama. Giliran sekolah formal, nggak boleh bolos, diomelin. Kalau bolos, sakit cuma dikit dipaksa masuk. Giliran sekolah diniyah, sekolah Quran yang dibikin oleh masjid, banyak izinnya. Izinnya kadang-kadang hanya untuk jalan-jalan, pergi ke sana, pergi kemari. Kadang-kadang nggak sakit izin. Sekolah umum takut banget izinnya. Ya. Sedangkan dia dapat adab di mana? Di diniyah dapat adabnya. Ya. Anak akhirnya menjadi asbab orang tua mendapatkan manfaat.
Kita tahu ada hadis yang cukup populer itu. Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin. Salah satunya apa? Wa waladin salihin yad'ulah. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan keturunan yang saleh, yang mendoakannya, yang merupakan harapan orang tua. Manfaat di sini bukan hanya dalam bentuk doa, bukan anak soleh yang mendoakan saja, bukan hanya sampai di situ. Kesalehan anaknya akan berimbas kepada orang tuanya. Ya. Orang tuanya itu mendapatkan pasif income pahala. Iya. Orang tuanya nggak ngerjain, tapi anaknya ngerjain, orang tuanya dapat pahala. Itu yang dimaksudnya waladun saleh yad'ulah. Kenapa? Karena orang tuanya menjadi asbab kebaikan anaknya. Orang tuanya mungkin tidak bisa didik langsung di rumah, panggil guru ngaji, disiapkan, terus bilang sama guru ngaji, pokoknya anak saya ini bisa bagus baca Qur'annya, baik pemahaman dasar agama Islam, faham tentang hukum-hukum fikih, tentang wudu, tentang tayamum, tentang bersuci, tentang mandi, tentang istinja, tentang sholat. Nah, ketika anaknya sudah faham semuanya lalu mempraktekannya, selama anaknya melakukannya, mengerjakannya, orang tuanya mendapatkan efek pahala. Itu dikatakan passive income pahala itu. Terus dia dapat. Nah, dapatnya itu atas usaha orang tuanya, tapi orang tuanya nggak usahakan itu, gimana dia mau dapat passive income pahala itu? Dalam riwayat hadis Imam Abu Daud, Rasul ingatkan kita, dan Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Inna min atyabi ma akala ar-rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Kata Rasul, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah min kasbihi, dari jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Wa waladuhu min kasbihi. Maksudnya apa ini? Nabi kata, anak itu hasil jerih payah orang tua. Bakal dilihat ini, kalau dia saleh, ini hasil jerih payah orang tua. Kalau dia jadi tidak soleh, itu hasil jerih payah orang tua. Jadi orang tua akan panen itu sesuai dengan apa yang dia keluarkan buat anaknya itu. Apa yang diberikan kepada anaknya. Dan tentu didikan yang kita tanamkan kepada anaknya, ikhtiar duniawi yang kita berikan kepada anak kita agar dia menjadi betul-betul mau belajar, mau faham tentang Islam dengan sebaik-baiknya, harus diiringi dan dikuatkan dengan doa. Sebagaimana Nabi Allah Zakaria alaihi salam meminta kepada Allah zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Baca terus itu. Baca, jangan pernah berhenti membacanya. Dulu ada ulama namanya Sa'id bin Musayyib. Dia bilang sama putranya. Dia bilang di depan putranya, dia ngomong, La azidanna fi salati min ajlik. La azidanna fi salati min ajlik. Dan wahai anak, saya ini sungguh terus-menerus menambah salatku untukmu. Lihat. Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya ini terus-menerus wahai putraku menambah jumlah salatku untukmu. Maksudnya apa? Dia hampir tiap saat salat hajat 2 rakaat spesial buat anaknya. Jadi dia salat khusus loh, salat hajat buat anaknya. Dia bangun salat malam, di antara salat malam itu ada beberapa rakaat dia niatkan salat malam itu khusus buat anaknya, agar anaknya jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang taat. Dan memang berhasil akhirnya.
anaknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tuanya menunjukkan keseriusan. Dia menambah jumlah rakaat sholat sunnahnya, niatnya spesial buat anaknya. Kita sering sholat hajat untuk kebutuhan kita, untuk masalah duniawi kita, untuk problem kita. Sekarang kita mulai juga, kita sholat hajat spesial buat anak kita. 2 rakaat sholat tiap waktu, tiap hari sekali apa 2 kali sholat hajat. Ya Allah, ini sholat saya, ini saya doakan, saya niatkan ya Allah, dengan sholat saya habis sholat hajat ya Allah, saya niatkan ini, mudah-mudahan anak saya jadi orang baik. Kalau dia di lingkungannya ada orang-orang jahat, dia dijaga ya Allah, jangan dirusak ya Allah. Engkau lindungi dia, Engkau tuntun dia, Engkau bimbing dia. Berapa banyak jumlah anak yang terselamatkan dari segala macam bentuk musibah karena angkat tangan orang tuanya. Karena doa orang tua mustajab. Nabi bersabda, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa orang tua buat anaknya itu nilainya sama persis seperti doanya Nabi buat umatnya. Kita tahu doa Nabi buat umatnya itu mustajabah. Uang syafaatnya Nabi aja spesial buat yang ahli kabair. Nabi mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatnya Rasulullah dikhususkan buat ahli kabair dari umat Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang orang tua doanya kadu'ain nabi li ummati, seperti doa Nabi untuk umatnya. Maka dalam ikhtiar kita menuntun anak-anak kita, usaha kita, tekad kita, jangan lupa iringi dengan doa. Jangan lupa iringi dengan sholat-sholat sunnah yang dispesialkan buat anak kita. Belum dapat jodoh, jangan omelin dia, kamu kuper banget sih, kurang pergaulan. Jangan omelin dia, bimbing dia, kuatkan lagi dengan doa, kuatkan lagi dengan sholat khusus hajat. Nanti datang, Allah yang atur, datang yang baik buat dirinya. Terakhir, ada sebuah hadis riwayat dari Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda begini, inna fil jannati daran, sesungguhnya di surga nanti ada rumah, yuqalu laha darul farah. Rumah itu disebut dengan nama rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Rumah kebahagiaan itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang terbiasa di dunia membahagiakan anak kecil. Maka orang tua yang terbiasa membahagiakan anaknya, tidak membuat dia sedih dan kecewa, dia diperkenankan nanti di hari akhir masuk surga dan ditempatkan dengan sebuah rumah yang khusus namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Dan membahagiakan anak kita bukan dengan memberikan hal-hal materi yang mewah itu, tapi membahagiakan anak kita dengan menuntun dia untuk bersama-sama dalam satu lingkaran keimanan bersama kita, ya, hingga akhirnya bisa masuk surga sama-sama yang Allah sebut dalam surat Ar-Ra'd itu, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada surga namanya surga Aden, surga khusus untuk reuni keluarga, dari mana generasi terdahulu, generasi sekarang, generasi akan datang. Syaratnya apa? Mereka sama-sama saleh, sama-sama baik. Dari pertama abaihim, terdahulu kakek buyutnya, wa azwajihim, generasi yang setara dengan mereka, semasa dengan mereka, yang menjadi pasangan hidup mereka, wa zurriyatihim, generasi akan datang, anak, cucu, cicit. Kalau kesalehannya sama, ketaatannya sama, kepatuhannya sama,
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini mereka sudah reuni, mereka disambut oleh para malaikat dan dijamu oleh para malaikat Allah yang melayani mereka dari segala penjuru pintu. Ini kan kisah indah dalam Al-Quran dan kita pingin ada di situ. Kita pingin menjemput keindahan tersebut, nah, prakteknya di dunia, biar kisah ini terwujud di yaumil akhir, kita bersama keluarga-keluarga kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.